Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Al-Awwab yang beriman? Pada video kali ini kita akan membahas berkaitan dengan bangsa jin, setan dan juga iblis. Tapi sebelum kita bahas lebih lanjut, saya ingatkan kembali kepada teman-teman semua untuk mensupport channel ini dengan cara mensubscribe, like, and share video-video ini. Terima kasih. Seperti yang kita tahu semua, bahwasannya Al-Quran sendiri telah memaparkan bahwasannya jin, iblis dan juga setan merupakan makhluk ciptaan Allah dan mereka diciptakan dulu sebelum manusia. Seperti yang kita ketahui, Allah berfirman dalam surat Al-An'am ayat yang ke-112 yang artinya, dan demikianlah untuk setiap nabi kami menjadikan musuh yang terdiri dari setan-setan, manusia dan jin. Sebagian mereka membisikkan kepada sebagian yang lain perkataan yang indah, sebagian tipuan. Dan kalau Rohmu menghendaki, niscaya mereka tidak akan melakukannya. Maka biarkanlah mereka bersama kebohongan yang mereka ada-adakan. Dan Allah berfirman dalam Al-Quran surat Az-Zariyat yaitu ayat yang ke-56 bahwasannya Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Baiklah, langsung saja kita kepada pembahasan kita. Kita akan membahas berkaitan dengan 9 jin, setan dan juga iblis berdasarkan nama dan tugasnya masing-masing. Wasnan adalah iblis memiliki tugas untuk meniupkan tepung atau pasir ke mata manusia. Hal itu untuk membuat manusia mudah mengantuk ketika dalam melakukan kegiatan yang baik seperti beribadah, bekerja, dan mendengarkan nasihat yang baik. Seperti yang kita ketahui bahwasanya ketika kita hadir di majelis ilmu, terkadang kita merasa mengantuk, dan ketika kita sedang melaksanakan sholat, terkadang kita lupa akan rakaat jumlah sholat kita. Yang kedua, walhan. Kebiasaan iblis ini cukup menarik, yaitu mengganggu ketika manusia sedang bersuci agar tidak sempurna penyuciannya, baik dalam berwudu, mandi, dan lainnya. Konon, iblis inilah yang menggoda kamu melakukan aktivitas lain di kamar mandi. Itulah sebabnya mengapa Rasulullah melarang kita untuk berlama-lama di dalam kamar mandi. Yang ketiga, yaitu dasim. Kegemaran iblis ini membuat orang lebih gampang emosi dan berbuat kasar dan juga bertingkah laku yang kadang tidak terkontrol emosinya. Biasanya sang iblis ini sering bekerja di kehidupan rumah tangga manusia. Iblis inilah terkadang yang membuat rumah tangga seseorang menjadi tidak harmonis. Seperti yang kita ketahui bahwasannya tugas iblis ini sangat berbeda ketika seseorang sendiri ataupun ketika dia nanti sudah menikah. Seperti yang kita ketahui bahwasannya ketika seorang pemuda atau pemudi itu dalam status sendiri, maka tugasnya bagaimana caranya agar mereka berpacaran dan mendekati dalam taraf zina. Dan ketika mereka sudah menikah, iblis ini berubah haluan bagaimana caranya agar hubungan suami istri ini menjadi berantakan dan ujung-ujungnya berakhir dalam perceraian. Yang keempat yaitu zalanbur. Seperti yang kita ketahui bahwasannya iblis ini biasanya melancarkan aksinya di pasar dan juga tempat jual beli lainnya. Kegemarannya yaitu membuat pedagang menjadi curang dalam hal timbangan dan juga membuat pembeli menjadi tergoda untuk mencuri. Sebagaimana yang kita ketahui semua bahwasannya tempat terbaik ataupun rumah bagi iblis dan jin adalah di kamar mandi dan juga di pasar. Jadi untuk ibu-ibu rumah tangga, bagaimana jika kalian pergi ke pasar, belilah sesuai dengan kebutuhan kalian, dan jika sudah selesai, harap segera pulang ke rumah. Yang kelima yaitu zabru. Iblis ini gemar sekali merasuk ke akal manusia. Tugasnya tidak lain dan tidak bukan untuk menghilangkan logika dan akal manusia sehingga manusia hilang kesabaran hingga melakukan hal yang merugikan dirinya sendiri seperti mengamuk, bunuh diri, menyakiti orang lain, dan lain sebagainya. Yang keenam yaitu kanzab.
Iblis ini ditugasi oleh leluhurnya untuk mengganggu kehusuan ibadah seseorang, terkadang meniupkan pertanyaan hingga mengingatkan tanggung jawab duniawi yang belum ia kerjakan. Sehingga pada saat kita melaksanakan ibadah sholat, terkadang banyak di antara kita masih mengingat hal-hal berkaitan dengan pekerjaan ataupun kegiatan-kegiatan kita yang sudah berlalu. Yang ketujuh yaitu tibir. Iblis ini sangat gemar dengan manusia yang sibuk. Pekerjaannya membuat manusia selalu terburu-buru dan mempunyai emosi yang temperamental serta mengesampingkan sopan santun. Dan yang kedelapan yaitu Saud. Kegemaran iblis ini adalah membuat manusia tergoda untuk memodifikasi berita untuk kepentingannya sendiri dan untuk sengaja mengacaukan suasana dan menimbulkan fitnah. Memunculkan berita hoak adalah kesukaan daripada iblis ini. Dan yang kesembilan adalah Akwar. Iblis ini kalau kalian berpacaran berdua, yang ketiganya adalah setan. Yang dimaksud dari pernyataan tersebut adalah iblis akwar. Iblis ini sering memotivasi pasangan untuk berbuat mesum dan juga zina, dari hanya pasangan tangan hingga mengarah ke arah percumbuan di ranjang. Dan demikianlah pembahasan video kita pada kali ini berkaitan dengan nama-nama setan, iblis berdasarkan nama dan tugasnya masing-masing. Sebagai seorang yang mengaku bahwasannya diri kita beriman, sudah sepatutnya lah kita menjaga keimanan dan ketakwaan kita agar kita terhindar dari godaan-godaan setan yang terkutuk. Bahwasannya iblis telah berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa menggoda manusia baik dari arah atas, dari arah bawah, dari arah samping kiri dan juga samping kanan. Dan iblis akan menggoda manusia sampai akhir hayat hidup kita dan sampai nanti hari kiamat. Dan kita sebagai seorang yang beriman senantiasa selalu mendekatkan diri kepada Allah dengan cara mempelajari Al-Quran dan juga mengkaji hadis-hadisnya agar kita termasuk golongan umat Rasulullah SAW dan kita terus senantiasa diberikan keistiqomahan. Dan akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.